Belajar di luar daerah tempat tinggal merupakan salah satu hal yang dapat mempererat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain itu, kita dapat mengetahui berbagai budaya yang beragam. Keberagaman tersebut bukan sebagai penghambat atau penghalang untuk menjalin tali silaturahmi. Kali ini kita akan membahas bagaimana proses adaptasi dan akulturasi dari pelajar daerah Papua yang mencari ilmu di Pulau Jawa. Jarak yang ditempuh dari Papua ke Pulau Jawa mencapai 3.047 km. Dengan jarak yang cukup jauh ini pasti ada keberagaman. Dari etnis, ras, perbedaan bahasa, gaya hidup, makanan, dan sebagainya. Namun, dengan perbedaan-perbedaan itu menyebabkan adanya perpaduan kebudayaan antara pelajar dari Papua dan pelajar dari Pulau Jawa. Di sini, kelompok kami mengambil contoh dari pelajar Papua yang menempuh pendidikan di SMAK Katolik Pandowo di Magelang. Sebelumnya, pelajar Papua dapat mencari ilmu di wilayah Pulau Jawa karena adanya program dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM. Program ini dinamakan Afirmasi Pendidikan Menengah. Dengan adanya program tersebut, para pelajar dari Papua harus meninggalkan daerahnya dan beradaptasi di Pulau Jawa. Adaptasi di lingkungan yang baru bukanlah hal yang mudah bagi peserta didik. Mereka mencoba untuk menyesuaikan diri dengan budaya yang asing bagi mereka. Adaptasi yang dilakukan oleh mereka yaitu dengan cara melakukan strategi dalam mengembangkan eksistensi diri. Mereka mencoba untuk memperkenalkan budaya-budaya mereka seperti tarian-tarian dari Papua kepada teman-teman yang ada di Jawa. Seolah-olah hal ini mereka menyiratkan bahwa mereka itu memiliki budaya yang tidak kalah dengan budaya yang ada di Jawa. Mereka juga meningkatkan interaksi dengan lingkungan sekolah, seperti dengan guru, dengan satpam, tukang kebun, dan teman-teman di sekolah menjadi tempat untuk belajar bahasa Jawa. Selain itu, bagaimana respon para siswa dari sekolah tersebut sangat mempengaruhi para pelajar dari Papua dalam beradaptasi. Jika dari awal mendapat respon yang kurang baik, maka adaptasi akan menjadi lambat. Hal ini menjadikan faktor eksternal sangat berpengaruh dalam proses adaptasi seseorang. Lalu bagaimana dengan akulturasi budaya? Contohnya ketika para pelajar dari Papua melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler maupun kegiatan dalam menyelesaikan tugas. Mereka mencoba untuk berpikir sesuai dengan budaya yang ada di Jawa. Namun mereka tetap tidak menghilangkan budaya dari Papua. Selain itu mereka juga belajar bahasa Jawa sedikit-sedikit. Tetapi ketika berbicara dengan siswa yang berasal dari daerah yang sama, mereka tetap menggunakan bahasa daerahnya. Kemudian dalam hal makanan, yang pada awalnya para siswa dari Papua ini tidak terbiasa makan sego godog. Sego godog ini artinya nasi yang direbus dan makanan ini tuh berasal dari Magelang. Namun karena diperkenalkan terus-menerus oleh masyarakat setempat, lama-kelamaan mereka sudah terbiasa dan mau menerima makanan tersebut. Namun demikian, mereka tetap sesekali memasak makanan khas dari Papua seperti papeda dan makanan lainnya. Hal tersebut menjelaskan bahwa para pelajar dari Papua tetap membaur dalam perbedaan, namun unsur budaya yang mereka bawa tidak hilang. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam setiap peristiwa sosial yang melibatkan perbedaan kebudayaan dan keragaman, maka akan selalu melalui proses adaptasi kemudian disusul dengan akulturasi. Pada fenomena tersebut dapat dilihat dari posisi pelajar Papua yang mencoba beradaptasi dengan budaya Jawa dan mulai berakulturasi seiring berjalannya waktu. Kemudian dari pihak yang berasal dari Jawa sendiri juga mencoba untuk menerima budaya yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dari respon pertama kali.